Bapak Ibu, selamat bagi yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2024. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu silakan bersiap-siap untuk melakukan proses pengisian daftar riwayat hidup untuk pemberkasan NIP P3K-nya. Nah, dalam persiapan pengisian DRH ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ada 7 berkas yang sangat penting yang wajib Bapak Ibu penuhi ketentuannya agar nanti NIP-nya bisa diterbitkan. Sebab kalau salah satu berkas tersebut keliru atau tidak terpenuhi, maka NIP Bapak Ibu tidak bisa diproses. Nah, ini ada di Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Di sini saya akan perlihatkan dan nanti saya akan berikan contoh-contoh berkasnya. Nah, ini ada di poin C Bapak Ibu. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai 6 dan kebenaran dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Nah, apa saja itu? Oke, saya akan perlihatkan satu persatu. Ini ada di bagian keempat di pasal 26. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan. Penerimaan berkas persyaratan dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, nanti jangan sampai Bapak Ibu melewati batas jadwal yang ditentukan. Kemudian yang B, penelitian kelengkapan berkas dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai. Nah, ini yang pertama. Keabsahan surat lamaran dengan ketentuan diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. Kemudian ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan. Nah, untuk surat lamarannya, ini contohnya. Ini contoh surat lamaran tahun lalu. Nanti Bapak Ibu silakan cari formatnya, biasanya di instansinya kan ada pengumuman kelulusan. Nah, di sana biasanya diberikan contoh format surat lamaran. Ikuti itu Bapak Ibu. Nah, poin-poin penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah penanggalannya. Tanggal ini adalah rentang antara batas waktu pengisian DRH P3K itu. Kemudian di sini berisi identitas Bapak Ibu, silakan diisi dengan sebenar-benarnya. Kemudian di bawahnya, nah yang dilampirkan di sini apa saja, sesuai dengan berkas-berkas yang diupload di SSCSN nanti. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yang di bawah ini, penggunaan materainya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan materai tempel, maka seperti ini, ditempel dulu materainya lalu ditandatangan. Materainya itu kena tanda tangan. Tapi kalau menggunakan materai elektronik, maka materainya itu tidak boleh kena tanda tangan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kesesuaian kualifikasi pendidikan atau surat tanda tamat belajar. Nah, ini kalau menggunakan lulusan SMA, ya nanti upload yang ijazah SMA-nya. Kalau menggunakan ijazah S1, ya upload ijazah S1-nya. Begitu juga kalau misalnya ada yang melamar menggunakan ijazah SMP, maka upload ijazah SMP-nya. Nah, untuk ijazah, ini kebetulan melamar menggunakan ijazah S1, maka yang diupload adalah ijazah S1-nya. Ini saya rasa tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan paling kurang data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Nah, untuk daftar riwayat hidup, di sini nanti kan Bapak Ibu pada saat mengisi DRH, terakhir setelah melakukan pengisian, Bapak Ibu akan mendownload DRH perorangan dan DRH riwayat. Nah, ini akan nanti digabung menjadi satu. Seperti ini contohnya. Nah, untuk di bagian ini, di data DRH perorangan, nanti kan di sini di tanda bintang ini kosong. Kalau Bapak Ibu download. Nah, ini nanti ditulis tangan sesuai dengan apa yang tercantum di atasnya. Kalau ini nama, maka ditulis lagi nama di bawahnya menggunakan huruf balok, tintanya tinta hitam. Kemudian kabupaten kota tempat lahir sama ya, sama persis ditulis dengan apa yang ada di atasnya. Dan yang tanggal lahir juga sama. Nah, seperti inilah nanti DRH perorangannya. Kemudian untuk DRH riwayat, ini mulai dari pendidikan ya. Nanti Bapak Ibu, ini kebetulan untuk guru, seperti ini nanti tampilannya, karena ada data pendidikan. Nah, ini diisi sebenar-benarnya. Jangan sampai mengarang. Misalnya SD-nya di mana, kemudian nomor ijazahnya berapa, tanggal ijazahnya kapan, pejabat peneretangannya siapa nama kepala sekolahnya. Nah, ini melakukan pengisian nanti di DRH untuk riwayat pendidikan, silakan sesuai dengan ijazah Bapak Ibu dari SD sampai S1 kalau menggunakan ijazah S1 dalam melamar. Kalau menggunakan ijazah SLTA dalam melamar, maka cukup ijazah SD sampai SLTA saja.
Kemudian di riwayat kursus, nah ini boleh dikosongkan karena bukan poin vital dari pemeriksaan. Nah, untuk di riwayat pekerjaan, ini sesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu pegang. Nah, ini maksudnya diisi dengan sebenar-benarnya. Nanti jangan mengarang dalam melakukan pengisian riwayat pekerjaan ini. Sesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu pegang. Dan di riwayat keluarga, nah ini berdasarkan kakak pengisian nanti. Ya, lengkapi saja kalau memiliki istri atau suami, diisikan, kemudian anak kalau ada, kalau tidak ada ya kosong. Kalau belum menikah, ya data istri suami ini ya dikosongkan, tidak usah diisi. Kemudian orang tua kandung, kalau misalnya sudah meninggal kan, NIK-nya boleh tidak diisi. Kemudian nanti setelah nama itu diisi dengan ALM, dengan status nanti meninggal. Nah, kemudian saudara kandung sama. Kemudian yang terakhir, nah ini di keterangan lain-lain kan pengisian data-data SKCK, surat keterangan sehat, dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang paling penting. Terakhir, ketika DRH ini di-download, kan tidak ada materai. Maka Bapak Ibu silakan lakukan penempelan materai di tanda tangan. Ingat, kalau menggunakan materai tempel, tanda tangan itu mengenai materai. Ini tanggal yang tampil di sini adalah tanggal Bapak Ibu saat mendownload. Nah, silakan nanti di-download itu pada saat rentangan jadwal pengisian DRH ini. Jangan sampai lewat Bapak Ibu. Oke, itu untuk yang poin ketiga ya. Kemudian poin yang keempat, keabsahan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dengan ketentuan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, untuk SKCK ini sama Bapak Ibu. Yang poin penting di sini yang perlu diperhatikan adalah, nah ini, untuk keperluan. Nah, untuk keperluannya ini yang perlu diperhatikan, kan Bapak Ibu sekarang mengisi DRH untuk pemberkasan NIP. Berarti keperluannya untuk melengkapi persyaratan pengangkatan P3K. Atau bahasanya boleh tidak sama persis dengan ini yang jelas, adalah untuk melengkapi pemberkasan NIP P3K. Entahlah redaksinya apa, silakan saja disesuaikan nanti di instansi masing-masing. Yang penting masih terkait dengan pemberkasan NIP. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah membuat SKCK untuk melamar kerja gitu misalnya, itu yang nanti digunakan. Nah, otomatis nanti akan TMS, tidak memenuhi syarat. Kemudian berikutnya yang kelima, keabsahan surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter dengan ketentuan dokternya berstatus PNS, kemudian bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini bisa dicari di rumah sakit atau di puskesmas mungkin. Ya, nanti tergantung juga di instansinya masing-masing di mana diarahkan atau kebijakannya seperti apa. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani rohani, ini dokternya, kemudian ini sudah ada NIP-nya, berarti sudah memenuhi ketentuan yaitu PNS. Kemudian ini rumah sakit umum daerah, berarti sudah bekerja di unit pelayanan kesehatan pemerintah, berarti sudah memenuhi ketentuan. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani, ini ada nanti keterangan tidak mempunyai cacat-cacat, berarti sehat jasmani. Nah, keperluannya sama, persyaratan pengangkatan P3K, gitu misalnya. Nah, ingat tanggalnya ini jangan sampai di luar dari rentang jadwal pengisian DRH. Kemudian untuk surat rohani, ini sama. Ini kebetulan dokternya berbeda ya, antara jasmani dan rohani tadi. Sama juga sudah memiliki NIP, kemudian di RSUD, berarti memenuhi ketentuan. Kemudian tanggalnya, dan di sini keterangannya dinyatakan yang bersangkutan tidak mengalami gangguan mental, berarti sehat rohani. Oke, kemudian yang terakhir adalah keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika dan zat detik lainnya dengan ketentuan ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba. Nah, contohnya untuk surat bebas nafsa ini unit pelayanan kesehatan pemerintah kan sudah memenuhi karena ngurusnya di RSUD. Kemudian yang di sini nanti penting adalah di surat keterangan ini kan berdasarkan tes urin dilakukan saat ini dinyatakan yang bersangkutan tidak menggunakan narkoba. Nah, tidak menggunakan narkoba berarti sehat atau bebas dari nafsa. Nah, ini penting nanti di bawahnya juga perlu diperhatikan. Biasanya di sini kan ada hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, ini dicantumkan nanti digabung dengan surat pernyataan yang di atasnya. Karena inilah nanti akan dinilai atau dicek. Nah, ini
sudah negatif semua, ya berarti bebas nafsa. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran 4. Oke, kita cari yang lampiran 4. Nah, yang di lampiran 4 ini adalah surat pernyataan. Surat pernyataan 5 poin. Oke, saya akan tunjukkan contohnya. Nah, ini adalah surat pernyataan. Ini disebut juga surat pernyataan 5 poin. Kenapa disebut surat pernyataan 5 poin? Karena ada 5 poin pernyataan di sini yang menyatakan bahwa Bapak Ibu tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, P3K, dan seterusnya, tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian yang penting di sini adalah penanggalannya juga. Jangan sampai nanti membuat penanggalan itu di luar dari rentang waktu atau jadwal pengisian DRH. Kemudian di sini diisi juga dengan materai di tanda tangan. Oke, berarti sudah 7 Bapak Ibu yang sesuai dengan peraturan BKN tadi. Nah, ingat Bapak Ibu, apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dari ketujuh berkas tadi tidak terpenuhi ketentuannya, maka nanti akan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Jadi, perhatikan betul-betul agar semua berkas yang 7 ini betul-betul sesuai dengan ketentuan. Baik, demikian informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.